cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Nama saya Apriola Murni dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo, Angkatan 21. Baik, kali ini saya akan menceritakan kembali asal-usul Danau Singkara, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah apresiasi prosa. Selamat menyaksikan. Baik, asal-usul Danau Singkara. Di sebuah desa yang terletak di Sumatera Barat, hiduplah Pak Buyung dan istri beserta anaknya yang bernama Indra. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir laut. Sehari-hari Pak Buyung dan istrinya mengumpulkan hasil hutan dan menangkap ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap pagi mereka mencari danau, rotan, dan damat, kemudian menjualnya di pasar. Jika musim ikan tiba, mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan jala, pancing, atau buku. Pak Buyung dan istrinya merasa beruntung memiliki anak satu-satunya. Indra selalu membantu orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Ia melakukan dengan rajin dan tidak pernah mengeluh. Hanya satu hal yang membuat Pak Buyung dan istrinya resah, yaitu nafsu makan Indra yang sangat besar. Sekali makan, ia bisa menghabiskan setengah bukul nasi dan beberapa piring. Pak Buyung dan istrinya khawatir apabila datang musim pencengklik, mereka tidak akan ada persediaan makan lagi. Suatu hari, tibalah musim pencengklik. Hasil hutan, hasil laut, dan semakin sulit untuk didapat. Keluarga ini menyantap ubi talas sebagai pengganti nasi. Ternyata musim pencengklik kali ini berlangsung lama, sehingga mereka semakin sulit mendapatkan bahan makanan. Mereka harus menahan lapar setiap harinya. Lama-kelamaan, keadaan ini membuat mereka menjadi lebih peduli pada diri sendiri daripada kepada anaknya. Suatu hari, Indra mengeluh perutnya sangat lapar. Sudah berhari-hari mereka hanya memakan ubi bakar. Ia menangis dan mengadu kepada ayahnya. Pak Buyung justru memarahi anaknya tersebut, dan ia menyuruh Indra untuk pergi mencari makan di hutan. Ibunya berusaha untuk mencegah kepergian anaknya, karena ia tidak tega melihat Indra pergi sendirian. Namun, ayahnya tetap bersikeras agar Indra mencari makan sendiri dan membujuk istrinya agar setuju atas pendapatnya. Indra pun pergi ke hutan sendirian. Sayangnya, kerja keras anak ini untuk mendapatkan hasil hutan yang biasa dijual ataupun dimakan sebagai makanan ternyata tidak membuahkan hasil. Ia pun kembali pulang. Melihat Indra yang pulang membawa tangan kosong, Pak Bayu pun merasa marah. Keesokan harinya, sang ayah kembali menyuruh pergi mencari makan. Sementara ayah dan ibunya hanya tidur-tiduran di rumah. Mereka seperti sudah pasrah terhadap keadaan. Hari terus berlalu. Indra tetap disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke hutan ataupun ke laut, walaupun anak laki-laki ini sudah mengeluh karena merasa kelelahan. Suatu hari, ketika Indra berangkat ke laut, ternyata ibunya juga mencari persediaan makan bersama tetangganya, dan ia pun mendapatkan pensi untuk dimasak. Hasil tangkapan pensi kemudian dibawa pulang oleh ibunya. Pak Buyung yang mendapatkan istrinya berhasil mendapatkan bahan makanan itu merasa bahagia. Ia tak sabar untuk segera memakannya. Masakan istrinya pun mengisi perutnya yang sudah keroncong. Saat merasakan sudah matang, Pak Buyung dan istrinya merasa dilema karena porsi makan mereka tidak akan cukup
jika Indra ikut makan. Kemudian Pak Buyung berkata kepada istrinya supaya jangan membisikkan kepada Indra yang ternyata juga disetujui oleh istrinya. Pasangan suami istri ini kemudian berencana memakan nasi dengan lauk pensil, itu dengan diam-diam sambil memasang telinga bila Tenduk berkokok. Tenduk adalah ayam jantan menurut kesayangan Indra. Setiap kali Indra pulang ke rumah, Tenduk akan menyambutnya dengan berkokok. Pak Buyung dan istrinya menyantap gulai pensil tersebut dengan sangat lahap. Namun belum selesai mereka makan, si Tenduk berkokok. Suami istri ini segera merapikan makanan dan disembunyikan di bawah tempat tidur. Ketika Indra masuk ke dalam rumah, Indra melihat kedua orang tuanya sedang duduk-duduk bersantai. Indra merasa lelah dan lapar, kemudian meminta ayah dan ibunya untuk diberi makan. Pak Buyung melihat Indra tak membawa ikan sama sekali, menolak permintaan anaknya. Indra berusaha membujuk orang tuanya karena ia benar-benar sudah kehabisan energi. Ibunya kemudian mengatakan akan memberikan makanan jika Indra selesai mencuci juk hitam miliknya sampai bersih. Mendengar perkataan dari ibunya, Indra segera membawa ijuk hitam ke laut untuk dicuci. Sayangnya, mau seberapa kali ia menggosok ijuk itu, tetap saja tidak berubah menjadi putih. Indra yang sudah lelah lalu kembali ke rumah. Tenduk yang melihat kedatangan Indra kembali berkokok. Sementara itu, Pak Buyung dan istrinya yang tengah menikmati makanan mereka berburu-buru menyembunyikan piring-piring mereka. Indra lalu menemui orang tuanya dan berkata, kalau ijuk hitam yang dikasih oleh ibunya tidak bisa dibersihkan. Pak Buyung dan Ibu Buyung tidak menerima alasan Indra dan tetap menyuruh anak mereka untuk mencuci ijuk hitam. Meskipun langkahnya sudah sempoyongan, Indra berusaha kembali ke laut. Anak laki-laki ini terus menggosok ijuk milik ibunya berkali-kali dan berharap agar ijuknya segera bersih. Indra tidak tahu bahwa ijuk tidak akan bisa berubah warna menjadi putih karena aslinya berwarna. Menjelang senja, Indra memutuskan untuk pulang. Ia tidak menjumpai orang tuanya dan segera masuk ke dapur. Betapa terkejut dan sakit hati Indra setelah melihat tumpukan piring dan bakul nasi di atas meja. Maka Indra lalu lari keluar dari rumah dan menghampiri Tenduk. Ia duduk di atas batu di samping rumahnya dan mengelus-elus bulu ayam kesayangannya. Itu anak laki-laki ini bercerita bahwa ia telah dibohongi oleh orang tuanya sendiri. Tenduk yang mendengarkan keluh kesah Indra kemudian berkokok berulang kali sembari mengepak-ngepakkan sayapnya. Melihat tindakan ayamnya yang seakan ingin pergi, Indra segera memegang kaki Tenduk. Indra berpegang pada kaki Tenduk. Lalu ayam itu terbang perlahan dengan Indra. Ia bergantung pada kakinya. Ternyata batu tempat mereka duduk itu membawa di kaki Indra. Semakin ke atas batu tersebut semakin membesar dan menjadi berat. Tenduk tidak lagi kuat terbang membawa Indra dari batu besar. Akhirnya Indra menendang batu tersebut hingga jatuh ke bumi dan menghantam sebuah bukit yang letaknya di dekat lautan. Empasan batu tersebut membuat lubang yang memanjang. Dengan cepat, air langsung mengalir di lubang tersebut sehingga membentuk aliran sungai. Menurut cerita, aliran tersebut adalah asal-usul terbentuknya Sungai Ombilin yang mengalir sampai Riau. Kemudian air laut menjadi menyusut membentuk sebuah danau yang kemudian dinamakan Danau Singkarak. Sementara Indra dan ayam kesayangannya tidak diketahui